Ya, pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga berakhir, tapi masyarakat sudah berkerumun di sejumlah tempat abai dengan protokol kesehatan. Maka kritik pun dilontarkan terhadap warga yang berkerumun dan terhadap pemerintah. Kerumunan yang semestinya dijauhi selama pandemi COVID-19 malah jadi tren dalam sepekan terakhir. Awalnya, restoran waralaba cepat saji dari Amerika Serikat yang menutup gerainya di Tamrin. Warga berkumpul setelah pihak pengelola restoran mengumumkan penutupan 10 Mei lalu. Lalu, pada Kamis, di Terminal 2 Soekarno-Hatta, calon penumpang pesawat menumpuk. Ini imbas setelah Kementerian Perhubungan mengizinkan transportasi publik kembali beroperasi untuk kelompok bisnis dan pegawai negeri. 2 hari pasca penumpukan calon penumpang, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengakui kesalahan pemerintah yang tak mengantisipasi kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Di samping saya atas nama pemerintah meminta maaf, tetapi mohon dimaklumi karena itu memang hari pertama masih banyak masalah-masalah yang belum terantisipasi, belum terhitungkan sebelumnya. Ada aturan-aturan yang harus lebih diperketat karena ketika kita mengurangi pembatasan sosial itu akan betul-betul berbahaya tanpa diikuti dengan pengetatan protokol. Akhir pekan kemarin, kerumunan juga tampak di kawasan Tanah Abang, sampai Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat. Kondisi ini membuat warga mengkritik pemerintah dan warga yang tak peduli dengan kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat. Kritik dilontarkan di media sosial dengan tagar Indonesia Terserah yang dalam 2 hari menjadi trending topik Twitter. Para tenaga kesehatan, garda depan yang bertarung nyawa menangani COVID-19 juga mulai resah. Bukan tanpa alasan, sudah puluhan tenaga kesehatan meninggal dunia tertular saat merawat pasien COVID-19. Jadi, karena Indonesia Terserah itu tagarnya hanya menunjukkan kalau terserah lu mau ngapain, kita tetap kerja kok gitu. Terserah lu mau ngapain, kita tetap akan nyerah. Kami tidak marah gitu ya. Marah mungkin, iya, cuman itu tadi. Ya sudah, kalian mau begitu terserah. Kalian tahu kami juga manusia, mungkin kami memang capek, mungkin kami memang marah, tapi ini kalau kita ngikutin kata-kata yang dihajar Dewantoro, ya sudah kita yang di depan, kita yang memang terjun, dan mungkin kita yang dipandang sekarang di masyarakat, ya kita memberikan contoh kalau kita nggak akan menyerah dalam hal ini, kita akan tetap berjuang. Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo juga setuju. Saat ini terjadi akumulasi kesalahan pemerintah dengan keputusan-keputusan yang tidak konsisten serta masyarakat yang abai. Contohnya larangan mudik. Transportasi umum dibuka, ya, walaupun katanya dengan protokol kesehatan, ya, tidak akan mungkin itu bisa berjalan karena pertama memang sudah ada animo orang itu kepengen pulang kampung. Nah, yang kedua, bisnis community, ya, komunitas bisnis itu sendiri juga nggak mungkin membuka transportasi yang hanya mengangkut orang atau penumpang 50% misalnya. Nah, udah gitu kultur Indonesia banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Nah, jadi kurva pandemi di Indonesia belum mencapai puncak. Tes COVID-19 secara polymerase chain reaction yang diinginkan Presiden Joko Widodo sampai 10.000 sampel per hari masih jauh dari kata tercapai. Sementara pengabaian protokol kesehatan oleh warga dan ketidakkonsistenan sikap pemerintah tampak dalam menangani perilaku masyarakat menghadapi COVID-19. Tim Liputan Kompas TV.